Ya, kalau cerita pengalaman kita itu kayak setelahnya itu kita mengevaluasi ya, Mom. Habis event gitu loh. Kamu udah dilayanin malah kurang kayak gini, itu pasti bisa jadi. Bapak pengalaman Ya enggak kan, misalkan nya itu di sampingnya. Dah, jangan terlalu. Sebisa mungkin misalnya ada dapur, manfaatkan dapur. Mending manfaatkan ruangan yang kosong lainnya. Atau bikin tenda. Nah, gitu. Kalau perlu waktu di tengah-tengah main kita harus tanya, udah belum? Hai, Dava kita always here. Waduh, ini musimnya hujan. Katanya musim hujan tuh banyak orang hamil gitu ya. Berarti musim hujan kegiatannya Bikin hamil gitu ya. jadi ini suasananya kita pas Sabtu hujan. Ini hujan juga guys. Lagi take gitu. Iya, semoga suara kita jelas. Ya, terus Mami juga ada pakaian seksi nih. Kita mau ngapain sih Ini sebenarnya? pakaian sutra-sutra gitu. Mengkilat gini ya. Pelengir-pelengir. Jadi kali ini kita pembahasannya dewasa ya, guys. Ya, ini sex talk bapak kita gitu. Dulu kita pernah bahas tentang malam pertama ya, Mom ya. Betul. Dan sekarang ini kita membahas lebih lagi Lebih tentang dalam lagi. berhubungan. Ya betul, dalam tanda kutip berhubungan ya. Apa itu? Dalam tanda kutip pokoknya berhubungan Oh iya, itu bagi yang berhubungan. tahu-tahu aja. Jadi Iya. kita di sini nggak yang langsung belak-belakan gitu, tapi cuma Iya, ya merempet gitu lah. iya. Inilah. Ini. Gitu ya. Jadi ini kode ya. Gimana, Det? Oke, ngomong-ngomong soal kayaknya kalau misalkan kayak gituan gitu, kita Iya. kasih Apa ya? Berhubungan aja kali ya. berhubungan apa ya? EBU. EWU ya, oke EWU. Nggak enak. Berhubungan aja deh ya. Berhubungan. Berhubungan. 4 kata. 4 kata. Oke, berhubungan aja. Tos dulu. Tos. Oke. Jadi di video tentang KDRT, Iya, kita KDRT. berdua tuh sempat Menyinggung ya, Om. menyinggung kalau emang suami istri tuh kadang harus terbuka tentang masalah berhubungan. Iya. Gitu. Karena nggak mungkin juga kalau misalkan berhubungan itu bisa mempengaruhi faktor keharmonisan dalam berumah tangga. Benar. Gitu ya, Mo. Tapi ada juga suami istri yang nggak membicarakan hal itu satu sama lain. Benar, ada juga ada tipe yang malu-malu, aku tertutup deh. Tapi gitu. ujung-ujungnya tersakiti satu sama lain dan nggak Iya. terpuaskan satu sama lain Dan gitu ya. mereka memilih untuk diam-diam, akhirnya menjauh dan akhirnya Ilfil ke kurang pasangan. harmonis. Ya benar, kurang Bener. ilfil. Misalkan dari istri belum terpuaskan, tapi suami udah terpuaskan dan berulang kali seperti Berulang itu. kali. Jadi kayak seolah-olah istri hanya melayani aja, Benar. tapi tidak dapat kepuasan itu sendiri tuh. Iya. Nggak mungkin ya, Mom. Nggak mungkin. Ngerasain kayak kok cuma aku dapatnya kayak gini. Iya nggak sih? Benar-benar. Bener nggak sih? Terus pasti istri juga nganggapnya suamiku egois banget. Mm-mm. Gitu, nggak kayak ngasih kesempatan lah gitu. Mm-mm. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kita harapin yang udah menikah aja ya, atau yang mau menikah mungkin ini bisa menjadi sex education buat kalian. Karena hal-hal kecil itu kita bisa komunikasikan untuk keharmonisan kelancaran Benar. rumah tangga kita. Benar. Semua gitu. Jangan nganggap obrolan Seks gitu ya. antar suami istri itu hal yang tabu. Mm-mm. Tapi itu bukan hal tabu lagi. Itu kayak hal yang emang perlu untuk didiscussionkan berdua. Ya, dibicarakan ya, Mom. Dibicarakan. Lanjut ya. Jadi emang itu hal yang emang harus dikomunikasikan satu sama lain untuk mendukung keberlangsungan next game lah. Ya. Kayak gimana gitu. Ibaratkan seperti ini guys, misalkan istri menghidangkan sesuatu makanan, Ya. kan suami mencoba nih. Ha-ha. Terus istri pastinya menilai dong apa yang kurang makanannya. Benar. Akhirnya suami kasih saran, Nyicipin nyicipin dulu. kurang garam, kurang Iya, ini. Itu sama benar. halnya dengan berhubungan itu. Benar. Jadi ya kalau cerita pengalaman kita itu kayak setelahnya itu kita mengevaluasi ya, Mom. Habis event gitu loh. Jadi kayak apa yang kurang tadi gimana gitu ya. Gimana tadi apa yang kurang, terus next kayak gimana, itu perlu guys, sumpah itu perlu, karena ya emang untuk memperbaiki untuk next game itu kan. Jadi emang percaya nggak percaya, apalagi cowok, kalau emang dia belum terpuaskan secara seks apa ya? gitu ya, dia tuh bakal mempengaruhi mood seharian. Emosionalnya Emosional. sehari-hari, apalagi kalau nggak disentuh sama sekali beberapa Wah hari. itu parah. Gitu. Iya, itu. Jadi emang ada banyak orang bilang istri di rumah tuh emang harus cantik. Misalnya kayak lipstikan aja deh, mungkin suami bakal
aduh cantik istriku gitu. Jadi misalkan pulang kerja lihat istri cantik itu udah semangat gitu, semangat. udah membangun Iya, suasana bener. rumah. Bukan karena ini ya, misalnya si istrinya udah punya anak 3 nih misalnya, aduh boro-boro lipstikan disiram aja nggak Berarti sempet gitu. itu harus dihilangin gitu ya untuk Harus memanjakan iya, suami ya, Mom memanjakan ya. suami. Jadi kita juga harus mementingkan anak juga penting, tapi suami juga penting juga. Betul. Gitu sih. Sebenarnya kita tahun pernikahannya belum lama-lama banget yang sampai 10 tahun tuh belum, tapi kita di sini berusaha buat sharing kayak gimana sih biar enjoy aja gitu rumah tangganya. Jadi kita berdua tuh kalau misalnya lagi tengkar tuh bisa dihitung jari ya. Cuma jarang banget kita tengkar guys gitu. Jadi paling nggak habis Salah paham dikit. terus udah gini Udah lagi. kangen kan, udah Bang? kangen. Soalnya kita bilang ada tipe rumah tangga yang nggak membicarakan tentang berhubungan tuh karena kita emang mengetahui ya, Mom ya. Ada Iya benar, gitu. emang ada benar-benar ada. Dan kita kayak terenyuh gitu ya. Apa ya? Heran. Tershock. Iya, shock, heran banget. Kok bisa nggak membicarakan kayak gini gitu. Iya. Dan bahkan gaya-gaya yang lain itu nggak tahu gitu. Nggak update gitu ya. Oke, sekarang kita tanya ke Dedi nih, ntar gantian ya. Ini orang rambutnya tambah berantakan nih. Aduh, ini udah siap banget, udah berantakan. Jadi sekarang kita tanya ke Dedi nih, ntar gantian ya tanyanya ya. Menurut Dedi, timing yang pas untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini tuh kapan? Itu nunggu mood istri baik. Jadi Oke. misalkan kalau moodnya istri jelek bahas kayak gini tuh pasti kayak rada Sensitif banget pasti sensitif ya. terus juga messy, apalagi misalkan kamu tadi kurang gini. Waduh, tambah kayak kamu udah dilayanin malah kurang kayak gini. Itu pasti bisa jadi Bapak pengalaman ya enggak kan, maksudnya logikanya kalau udah istri nggak mood dimintai lebih-lebih lagi. Oh, iya, Kamu kurang gini gitu. Jadi emang nunggu timing yang benar, pas ya. jadi suami harus ngelihat timing di mana mood istri itu lagi baik dan bicarakan pelan-pelan hal yang kayak gitu. Tapi kita biasanya itu mungkin karena kita dari awal membicarakan hal ini tuh biasa ya, Mom. Iya, soalnya kita udah kesepakatan awal kan. Kayak dari nanti awal banget. bicarain kayak hal-hal gimana-gimananya gitu dan sampai sekarang ke bawah gitu. Gitu. Mungkin dari kalian yang emang belum pernah sama sekali mungkin bisa dimulai kayak hal baru gitu. Siapa tahu hal baru ini tuh jadi kayak kalian makin harmonis gitu. Tapi dalam tanda kutip jangan terlalu mengkritik. Ya nggak sih, kayak Ngasih misalnya- saran. Ngasih saran. Bahasanya diperhalus gitu ya, Diperhalus. soalnya kan sensitif ya, Mas, Iya. sebenarnya. Kamu kayak gini sih. Sebenarnya jangan kayak gitu deh. Kayak kamu harus kayak gini. Itu kan kayak terlalu ngatur, kayak nggak enjoy. Berarti itu kayak bikin kesan. Oh, jadi selama ini kamu nggak enjoy sama aku. Jangan sampai Kayak gitu. Ada Jadi seperti- main-main perkataan. betul, kita harus Mengatur kosakata mengatur yang baik. kalimat lah ya biar enak lah ya Betul. didengar satu sama lain. Iya, gitu. terus juga poin penting banget kalau misalkan berhubungan itu kita harus ada benar-benar ada stepnya ya, Mom. MDR. Kayak masak aja apa dulu yang dimasak gitu kan ya. Iya, Jadi- tapi lihat sikon dulu. Kenapa tuh? Kalau ada baby, Oh iya. iya sebenarnya Ya, bukan maksudku gini. Jadi gimana? kalau misalkan mau berhubungan nih, kita harus dijadwalkan. Oke, ada jadwal. Ada jadwal. Jadi kita harus mengatur mood satu sama lain di hari itu gitu ya. Mulai pagi ya. Mulai pagi. Oke, betul. Gitu. Terus malamnya berantem nggak jadi. Akhirnya emosinya tambah memuncak. Soalnya, guys. Jadi dari pagi udah kamu cantik kamu. Ada sembok deh plak. Waktu Gitu. malam. Itu nggak jadi. Ya, terus pas waktu hari dengnya nih, jamnya nih. Jam. Itu nggak langsung gitu aja. Karena perempuan itu juga harus ada kayak pemanasannya gitu. Sentuhan dimana misalkan langsung masuk gitu aja itu dedel nanti ya. Ini bahasanya aku terlalu frontal. Ada bapak terlalu frontal ya bapak. Ya pokoknya maksudnya kan biar biar lemes dulu gitu loh Iya, otot-ototnya biar gitu. relax dulu, Iya. biar happy Jadi, dulu. buat para suami ajak istri ke puncak dulu. Entar diajak ke puncak beneran. Bukan, maksudnya Iya, mendaki dulu. lah mendaki, kita ya, jadi kayak mendaki. jelajahi jalanan istri dulu. Iya. Paham gak sih? Iya, harus paham paham ya. dong, harus paham, jalanin harus paham. jalanin istri, terus habis gitu ya. Jadi ada pemanasan, pembukaan, terus inti sama penutup. Pidatonya ada nggak? Pidato. Nah itu kan kamu tadi pemanasan tuh ya. Terus pembukaannya ya baru dimulai dengan Gimana? area titik yang bukan langsung itu. Oke, oh jadi Misalkan nih itu di sampingnya. dah, jangan terlalu. Selanjutnya
terus habis itu inti gitu, terus habis itu penutupan ini sangat penting banget gitu. Oh ya, penutupan ini penting guys. Ya, kalau menurut aku jangan tinggalkan istri begitu aja setelah main game. Bete banget loh kalau Iya. langsung ditinggal. Sumpah. Iya. Yang misalnya udah anak ini langsung kamar mandi. Apaan gitu. Egois banget ya. Gitu. Jadi Pikir gua lo bang semut gitu kan ya. jadi misalkan kalau udah selesai penutupannya ya peluk dulu, cium dulu, Iya. terus kayak makasih ya malam ini. Aduh. Ini kok cerita pengalaman pribadi ya. Om? Tapi kayaknya seru deh kita kalau bikin segmen ini, pasti ya banyak yang terbantu juga. Ya. Kita kayaknya harus ada set studio podcast nih ya, bahas kayak gini. Ini udah ada bantal bun. Ya kayak gitu. Kalau dari Momi gimana? Apanya? Ya itu. Oke. Jadi guys, kalau dari kita nih ya, kita sebagai istri itu jangan. Tadi kan aku sebagai suami harus Iya, melakukan hal itu ya. Betul. Kalau kita sebagai istri jangan cuma nunggu kita yang dibangkitin. Jangan cuma nunggu Iya, benar. kita yang dipancing, tapi Jangan mulu kayak kita pasif aja. terus juga kayak ngerasa Nggak usah dibutuhin pasif. gitu Iya ya. benar. Iya. Jangan pasif dong guys. Jadi sama-sama butuh ya. Ya, ada tipe-tipe cowok tuh yang suka istrinya misalnya main bibir lah atau pokoknya Atau agresif atau gitu ya. agresif lah. Jadi kita sebagai istri juga harus Pinter-pinter. pinter mancing si pemancing juga gitu. Jangan cuma tunggunya dipancing gitu. Jadi ada saatnya kita mancing juga, ada saatnya kita beraksi lebih liar dari yang mancing, itu ada Iya. waktunya. Itu adalah tips biar menjaga tidak ke pelakor. Betul. Bener ya? Yes. Iya. Tapi ya ini ntar jadi bahas pelakor aja tuh Ntar beda pelakor, lagi. beda aja Iya. gitu. Terus Jadi ya gitu sih. Jadi kita jangan sembarangan lo butuh aku ya udah. Nyoh. Jangan. udah selesai udah. Ya udah gitu. Jadi harus Kayak flat banget gitu ya kalau ya. Nah, bayangin istrinya kayak flat kayak gitu, suaminya kayak main sama patung dengkul. iya, kayaknya cuma gini doang gitu. Ah udah ya udah. Jadi kita harus memainkan mimik ekspresi. Iya kayak AIUEO gitu. Bisa aja gitu, kayak main vokal gitu, tapi jangan keras kan mereka denger guys. Ntar dipraktekin pada kayak sirkus semua nanti, Mom. Terus kita juga harus ada koreo dance-nya juga guys. Iya, biar enggak Bawa pom-pom. like stick. Biar enggak bosen gitu-gitu Ya, aja. jadi gitulah. Dan jangan lupa buat para istri, ini adalah senjata, kostum, cosplay. yes, Atau mau dandan cosplay kayak cewek-cewek sana yang yang kayak masak-masak ya, gitu. kura-kura gitu nggak bisa ya udah gitu lah. Tapi kalau misalnya emang kita udah punya anak, udah punya baby, kalau misalnya emang nggak ada space lain selain di tempat itu ya, kalau saran dari kita berdua sebisa mungkin jangan Satu ruangan sama satu baby. ruangan sama anak yang lagi tidur. Misalkan kayak meskipun baby di kasur, kita di bawah itu jangan. Sebisa Karena- mungkin misalnya ada dapur, manfaatkan dapur gitu. Lebih explore. Lebih di teras. Teras, manfaatkan teras. Juga tetangga. Ada kamar mandi kan, manfaatkan Soalnya kamar juga mandi. nggak mungkin kayak masa tega sih lihat kita melakukan seperti itu sebelahnya baby. Ya kayak gitu. Iya, meskipun baby nggak tahu apa-apa, tapi kan Kita menjaga gitu. kan kita pernah baca-baca kayak komentar kayak aku pernah dengar orang tua aku lagi ya. Oh ya di kayak TikTok gitu. kemarin Di ya, TikTok banyak. komentar kayak Rasanya tuh sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang, jadi kayak ilfil gimana, jadi tuh kayak mempengaruhi mental. benar tuh juga aku baca komentar lagi di mana komennya itu bilang ngerasa kayak ayahnya itu menyakiti ibunya. Gitu. Padahal Kan enak-enak aja gitu. Enak Gitu. aja. Nah, takutnya kan mengganggu psikologisnya Iya, kayak gitu. Apalagi anak kalau udah 3 tahun itu udah bisa nangkep memori yang diambil. Benar. Meskipun Gitu. kayaknya anak tidur ya. Kita emang tahu kalau anak tuh pura tidur kayak ngintip Karena dia gitu. awkward di mana mau bangun juga Iya, bingung, mau merem juga tertekan gitu. Kita adanya bilang kayak gini, kita juga baca-baca ya ada yang pura-pura tidur karena dia kayak merasa ya udahlah aku terpojok gitu. Kayak ada yang mau gerak pun dia tuh juga aduh gimana ya mau gerak tapi sebelah kayak gini gitu. Jadi ya udah mending manfaatkan ruangan yang kosong lainnya. Atau bikin tenda. Nah, itu Pak. Ada ruang tamu kan, manfaatkan ruang tamu. Iya. Itu guys. Ya, Jadi para moms dan Para para daddies gitu. Daddies. semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian belum pernah melakukan, coba sedikit demi sedikit. Coba aja. Karena ini hal yang bisa menjaga komunikasi tetap baik. Benar. Hal kayak gini aja dibicarakan, apalagi hal-hal yang lainnya gitu ya.
benar. Ini contoh nih ya misalnya. Sebelum ini gosok gigi dong. Nah, misalnya itu kan contoh, apalagi bagi yang maaf banget, bagi yang mungkin perokok itu kita tahu banget gimana perokok itu pasti mudah ya harus gosok gigi dulu. Bisa mungkin jadi istrinya diem-diem aja diem-diem padahal aja tapi keganggu. lah gitu, jadi emang harus dikomunikasikan hal-hal yang Betul, seperti hal itu kayak gitu. Biar satu sama Gitu. lain nyaman dan Iya, menikmati gitu. Bener ya, Om? Ya bener sih. Jadi ya apalagi tuh pokoknya kalau dibicarakan tuh banyak banget guys. Kalau kayak gitu misalnya si cowok kamu kok gini, misalnya cewek kamu udah tua aku belum, jadi kayak ya jadi gimana ya, cari win-win solutionnya ya kayak gimana ya. Jadi sama-sama terpuaskan pokoknya ya, gitu ya. gitu. Harus memberikan yang terbaik buat istri juga buat harus membagikan, Iya. memberikan yang Iya. terbaik buat Kalau suami. perlu waktu di tengah-tengah main kita harus tanya, udah belum? Ya, jadi harus kayak itu kalau misalnya udah Kode ya udah, gitu. kode. Kalau belum, cari cara lain Iya. biar sama-sama sudah belum. gitu. Yuk ke teras. Udah guys, kita kalau keterusannya nanti takutnya makin kemana-mana. Kan 30 menit kalau Ya ditunggu keterusan. next bahasan kita, mungkin kita bahas ini kali ya, Mong, tipe-tipe desakan kali. Iya mungkin, jadi ditunggu bahasan kita yang lainnya. Ya, tentang sektor ini. Oke, Oke, semoga video ini bisa memberikan informasi buat kalian, wawasan baru kalian, pandangan terbaru kalian. Oh, Iya. ternyata kalau suami istri itu ada tipe juga yang kayak kita bahas kayak gini, gitu. Jangan heran. Ya, terus juga ceritain buat teman-teman untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dalam hubungan itu ngapain seperti apa. Tulis di bawah ini ya. Iya, benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Salam. Ya udah.